Ya, assalamualaikum. Selamat siang. Bang, jangan Bang Edis. ucapin assalamualaikum Saya- sama saya, Bang. Bang, tenang dulu, Ya, Bang, iya, tenang. dengerin dulu. Tenang dulu, Bang. Dengerin Bang. dulu. Saya orang Islam. Tarik Saya napas Islam lu. wajib mengutarakan bahasa Islam saya gitu loh. Saya cuma mau bilang. Tapi tidak boleh mengucapkan Saya mau assalamualaikum bilang, Bang kepada non-muslim. Bang Edis, saya tuh mau bilang. Orang Islam ini pada goblok, pada kepo yang naik di sini. Kenapa saya bilang begitu? Udah goblok, nggak tahu agama Islam, dinaikin. Ya sudah, Anda ngerti. Anda ngerti. Aneh ngerti, tapi aneh nggak mau berdebat sama ente. Waduh. Coba, gini. Ya. Gini, Irfan. Kalau Edis, lu kalau berani lu di Jakarta. Ayo debat di mana? Bang, nanti kalau Lu debat, aduh agama Islam lu. Bang, agama nanti Islam, kalau agama debat Islam nanti begini. andanya jantungan, Bang. Aduh. Coba tarik napas dulu. Bangsat. Hembuskan Bangsat. napas. Dengerin ya. Tarik napas, bangsat, Bang. Narik napas dengerin. dulu. Narik napas dulu. Anjing. Hembuskan. Bangsat dengerin. Tenang, Bang. Tenang. Aduh, aduh. Tenang dulu, Bang. Napasnya ditahan Aduh, dulu. ini bangsat bener. Tahan napas. Aduh, Edis. Tenang, Bang. Lu nggak Tenang. berani ngomong begitu, Edis. Lu nggak Tenang berani dulu, ngomong Bang. begitu. Bang, Bin. Jangan marah-marah. Ini udah tenang, Edis. Inilah ajaran Islam nih, teman-teman. Bawaannya ya, gini, bawaannya orang Islam tuh marah, Bukan masalah bawaan. kasar, Lu udah menghina. teriak-teriak Allahu Akbar. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang. Anjing. Kenapa sih kok marah-marah Lu sama kayak Saifuddin. Ya. Kenapa menghina agama Islam. marah-marah? Menghinanya di mana? Bukan marah-marah, udah harus marah-marah sama lu. Menghinanya di Kenapa lu mana? agama yang lain lu ini? Udah Saya nggak kan usah menghina menanggapi, gimana saya udah. itu menanggapi banyak Bukan orang-orang menanggapi, Islam. Edis. Ya, Edis gue tanya sama lu. Ya udah kita dengerin Lu dia berani dulu lah. ke Kita Jakarta? dengerin dia dulu lah. Ya silakan. Lu berani ke Jakarta? Ayo debat di Jakarta, banyak orang Islam yang gitu. Di sini saja ada nggak berani, apalagi di Jakarta. Ini bukan Jakarta, ini TV. Di Yo Jakarta justru, ada debat, ayo, lu Bang, kira-kira, Lu oke sama gini aja dah, kayak gini aja dah. Lu kayak Kira-kira kalau gua Saifuddin sebentar nih, dibayar, lu dibayar. kira-kira kalau gua jabanin lu di Jakarta, lu bisa nggak datengin 10.000 orang nonton? Bangsat, jangan bilang begitu, anjing. Jangan begitu. Agama Islam udah lu hina. Babi, agama Islam udah hina. Menghinanya di mana coba? Lu urusannya sama gua. Menghinanya di mana, Jangan lu. Irfan? Nabi Muhammad lu bilang apa kemarin? Yang mana? Apa? Gue ikutin semua. Yang mana? Coba yang mana? Tahu saya yang mana? Tentang agama Islam. Kan heran kan, tuduhan mereka ini absurd. Tuduhan mereka ini nggak pernah jelas loh, teman-teman. Coba aja kan kelihatan, Edis. Coba dengerin. Penipu lu. Coba tunjukin dulu satu hinaan, satu fitnahan saya terhadap Muhammad. Coba. Lu cari lu sama Rudi. Sama Bang Rudi cari lu. Penipu. Rondi. Jangan suka menghina agama Islam. Anjing. Oke, baik. Kita tahu teman-teman, orang Islam ini memang bawaannya kalau jadi debat marah, jangan suka menghina Islam. ngamuk, darah halal, Allahu Akbar. Gimana mau diskusi? Kalau mau pelajarin agama Islam cuma mau buat menghina, menghasut, Oke, di mana menghinanya? Coba tunjukin satu. Lu pintar muter-muter balik ngomongan lu pintar. Tunjukin satu coba. Satu coba tunjukin. Tentang Muhammad kemarin lu ngomong apa? Yang mana? Tentang Nabi Muhammad tentang apa? Muhammad menyuruh menyusui. Oke. Kemarin yang gue bilangin, Muhammad menyuruh perempuan untuk menyusui pria lain. Ya lu naikin orang goblok. Ya udah lu yang jawab. Lu yang jawab, Bah. Silakan lu yang jawab. Gua bukan Islam. Gua bukan kiai, bukan apa lu sama Yusuf dong. Yusuf sama gimana? Sama Juma lu Yusuf. Babi. Juma mana berani sama gua? Juma kencing di celana ketemu gua. Gimana? Lu kabur sama Juma. Mana Juma suruh sini. Suruh sini dia mana? Mana suruh sini? Udah jangan banyak bacot tuh, Edis, jangan banyak bacot. Wah, udah terbang paus kan? Wah, udah terbang paus tuh. Paus udah terbang. Dikit lagi lu deportasi lu. Liatin aja. Deportasi. Lihat aja. Gara-gara apa dideportasi?
Ya lihat aja nanti doa gua, doa umat Islam nih, doa umat Islam maka terkabul. Buat Lihat aja. buat Oke. ngapain? Gua hanya Buat ngapain? pesan sama lu. Gua hanya pesan sama lu nih. Jangan sampai lu menghujat lagi. Kalau Menghujatnya enggak, di gua akan mana? datengin lu ke Jepang. Irfan, menghujatnya di mana? Lo jangan tentang masalah Islam lo ini deh. Agama yang lain aja lo mendingan. Menghujatnya Lo di agama yang mana? lain Suruh aja. nunjukin menghujatnya nggak mampu. Gimana? Tentang agama Islam, tentang aduh babi lo. Loh, Tentang kok Muhammad, marah-marah. Tuh, lihat tuh. Marah-marah. Terima kasih Kak Ceki. Waduh, Sialan lu. waduh. Terima kasih Kak Ceki. Irfan Capek langsung gua berdebat sama lu. down dia. Orang gila lo. Sama Irfan kayak langsung Tepung langsung agak-agak bingung dia. Waduh, sialan nih. Mau kabur. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Oh, enggak. Pencet tombol lari. Babi. Pencet tombol lari. Lo babi. Enggak bakal gue lari. Kenapa sih Irfan kok marah-marah? Irfan, kenapa kamu marah-marah? Lu telah menghina, menghujat agama Islam. Napasnya diperbaiki dulu. Tarik napas dulu. Lu mempelajari agama Hembuskan. Islam, tapi lu menghujat untuk Oke, di mana hujatannya? Coba tunjukin satu hujatannya. Udah nggak usah nanya. Semua orang tahu. Makasih Kak Ceki, terima kasih. Coba tunjukin satu hujatannya. Semua orang tahu. Gue bilangin lu tentang Nabi Muhammad apalah. Apa dari tadi nggak jelas hujatannya apa sih? Hujatannya apa? Coba tunjukin satu hujatannya. Capek lah muter-muter sama lu. Capek bilang aja memang kagak ada. Mau cek tombol lari, pencet. Kan lari dia teman-teman. Yang mau saya bilang gini loh. Banyak orang pengen naik. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa berargumen. Dia tadi ngomong, dia ngeluh. Dia bilang, lu beraninya ngadepin cuman orang Islam yang bego-bego. Lu beraninya cuman ngadepin orang Islam yang gak tahu apa-apa. Dianya suruh nunjukin, dianya sendiri ngaku bego. Lu gimana sih lu? Gimana? Coba kalau kalian punya argumen, orang tuh akan lihat dan akan ambil kesimpulan Edis TV kah yang ngarang atau yang muslim. Gitu loh. Coba silakan. Yuk, silakan. Kak Ceki, terima kasih banyak ya Kak Ceki. Terima kasih. Teman-teman makasih banyak ya teman-teman yang mensupport saya. Terima kasih. Yang muslim-muslim, kalau kalian mau naik, coba belajar atur napas dulu biar sampai sini nggak ngos-ngosan. Nih, coba tarik napas pelan-pelan, hembuskan. Tarik napas lagi, hembuskan. Begitu biar tenang hatimu itu loh. Jangan marah-marah. Bagaimana kamu mau mengajak saya debat sementara untuk mengendalikan emosi saja kamu belum bisa? Mengontrol emosi saja kamu belum bisa. Bahaya kamu. Kamu kalau dikasih pegang pisau, kamu bisa-bisa pisaunya makan orang. Jangan begitu. Kendalikan emosimu. Belajar mengendalikan emosi. Gitu loh. Jangan marah-marah aja. Ya, ayo silakan. Saya undang yang muslim untuk naik kemari dan menyampaikan isi unek-uneknya kepada saya. Sampaikan apa? Kita kasih naik ada Musa AS. Silakan. Musa alaihissalam. Silakan Musa alaihissalam. Oke, baik. Musa alaihissalam tidak jelas, jadi kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Husna. Coba. Saya udah kasih nih kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Bahkan kalau ada muslim naik ke sini, saya kasih karpet merah. Belajar dulu mengendalikan emosi, belajar ngomong dulu. Biar orang tahu kamu lagi ngomong apa. Oke. Bang Husna saya tanya dulu Bang. Muslim Bang? Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan? Silakan. Kalau memang benar didanai untuk ke Amerika Serikat untuk hanya menghujat Islam ya?
pertanyaanmu, kau memang benar didanai ke Amerika Serikat untuk menghujat Islam. Jawabannya bukan menghujat Islam, Bang. Untuk menjawab dan mengcounter argumen-argumen orang Islam. Kalau masalah didanai, jawabannya tidak, Bang. Tidak didanai. Saya ini pulang pergi. Saya dari Jakarta turun di Los Angeles itu bolak-balik saya dan pakai duit saya sendiri. Ya. Di sini saya menyewa satu tempat. Di sini saya nyewa rumah juga pakai duit saya sendiri. Gak ada donai dari mana. Cuman kalau ada orang support bantu Edis TV, ya. Tapi bantuan itu bukan untuk menghujat. Ingat, orang yang membantu saya bukan untuk menghujat, tetapi untuk menjawab dan mengcounter perdebatan atau mengcounter orang-orang Islam yang sering mendebat orang-orang Islam. Pertanyaan selanjutnya. Kalau cuma hanya mengcounter, ngapain jauh-jauh sampai ke Amerika, Dis? Oke, kalau cuma hanya mengcounter saja, kok ngapain jauh-jauh ke Amerika? Baik. Tahun kemarin, 2024, saya dan banyak orang di sini menjadi saksi. Ada Yusupi, pasti Anda tahu juga ya Bang ya, Yusupi ya, tahu kan? Nah, Yusupi lagi berdebat sama Rudy Simamora. Mereka debat kayak gini di TikTok begini. Nah, ketika debat, ya, terjadi penggerebekan. Didatengin tuh rumahnya Rudy Simamora. Digerebek sama orang-orang Islam. Akibat apa? Akibat perdebatan. Yusupi memberikan pertanyaan. Rudy Simamora menjawab dan mengcounternya. Yang Muslim, mereka ketawa-tawa. Sedangkan yang Kristen digerebek, didatangi ormas-ormas Islam. Jadi kalau pertanyaanmu, kalau hanya mengcounter saja ngapain ke Amerika? Sedangkan nggak mengcounter saja, cuman jawab-jawab orang, cuman menjelaskan Kristen saja. Bang, nggak usah gitu Bang. Orang di gereja Bang, nggak ngapa-ngapain. Tidak membahas agama Islam. Tidak ngusilin agama Islam. Cuman di gereja. Gereja didatang, disuruh tutup. Jadi Anda jangan inilah. Kemarin yang di Sukabumi, tahu kan kejadian yang di Sukabumi? Ada orang di situ kumpul-kumpul saja, orang-orang Kristen mengadakan acara kebaktian rohani. Dibalikin salibnya, dipecahin kacanya. Itulah saya bilang kelakuan orang Islam memalukan. Seharusnya kamu sebagai orang Muslim, kamu harusnya bilang sama saudara-saudaramu. Kenapa? Apa kita nggak malu kayak kelakuan kita begini? Harusnya begitu. Kamu bilang sama saudara-saudaramu, kalau kamu debat sama orang Kristen, kamu jangan persekusi dia. Orang debat kamu kok patahkan argumennya. Ngapain kamu kejar-kejar orangnya? Ngapain kamu penjarakan orangnya? Itu baru Muslim yang keren. Gimana? Silakan. Kenapa kamu hanya mengambil Rudy Simamora? Kan banyak itu apologet Kristen yang contohnya aja kayak si Robert William itu udah jelas-jelas dia menghina Islam, menghujat. Tapi di Indonesia dia aman-aman aja. Baik. Tadi kan pertanyaannya begini. Rudy Simamora. Baik, bukan cuma satu. Gini. Tadi kan kamu bilang, Dis, kalau cuma mengcounter Islam aja, ngapain kamu kok harus lari ke Amerika? Gini, bukan hanya Rudy Simamora saja. Saya sebutin nama-namanya ya. Para YouTubers Kristen, para konten kreator Kristen yang dipersekusi oleh karena debat agama, oleh karena diskusi atau perdebatan ataupun banyak konten-konten agama. 1, Rudy Simamora. 2, Gracia Pelo. 3, Yusuf Manubulu. 4, Muhammad Kece. 5, Saifuddin Ibrahim. Dan banyak-banyak lainnya. Nah, itu saya jadikan contoh. Supaya apa? Supaya saya bisa menyampaikan pesan-pesan saya tanpa ada orang Muslim yang bisa datang untuk menggeruduk saya. Pesan saya begini, saya itu bukan mau apa-apa. Saya itu pengen supaya kita itu adil gitu loh.
Kalau Muslim saja, Donditan, Zuma, Nandar, siapa lagi? Rifa, dan lain sebagainya. Mereka boleh membahas agama Kristen dan nggak ada yang geruduk rumah mereka, nggak ada yang mempersekusi mereka. Kenapa yang Kristen harus dipersekusi? Nah, itu yang harusnya Anda sampaikan. Begitu. Debat ya debat aja. Ayo kita debat habis-habisan. Tetapi jangan ada persekusi. Jangan ada sikit-sikit lapor polisi. Itu. Gimana? Sudah kapok? Tapi masih lanjut lagi? Sudah malu? Tapi kau hanya di Amerika hanya untuk makanmu, untuk biaya-biayamu hanya mengandalkan Kau sirik. donasi aja lah ya. Sirik nih. Ya, Kenapa? aku bertanya, Sirik, Bang. apa benar kau hanya mengandalkan TikTok, donasi untuk tinggal di Amerika sana? Jadi argumennya udah nggak ada lagi nih. Udah meninggal nih argumennya nih. Sekarang lari ke masalah ini, masalah gift nih. Jawab dulu, kau di Amerika, kau nggak ngapa-ngapain. Cie. Jadi masalah agamanya udah kapok nih ya, nyerah ya. Nyerah nih. Kan awalnya saya bertanya. Gimana ini Anda? Tadi katanya sebentar. Jadi yang kamu keluhkan sama saya ini masalah orang kasih gift sama saya atau masalah omongan saya tentang agama Islam nih? Saya jadi bingung nih. Absurd gitu loh. Kalian ini selalu absurd. Sebentar, yang kamu keluhkan sama saya adalah omongan saya tentang agama Islam atau karena orang kasih gift sama saya? Aku paling nggak suka kau hanya membahas agama Islam hanya untuk mencari donasi. Nah. Oke, berarti kalau saya membahas agama Islam tanpa ada orang kasih gift sama saya nggak apa-apa. Cobalah kau. Tenang. Saya ingin mencoba gini. Husna. Dengar dulu. Gini Husna. Saya. Oh, silakan. Coba kau satu hari live aja membahas tentang agama kau aja. Bisa nggak kau mengumpulkan ribuan orang untuk menonton live kau? Kan nggak kan? Pasti nggak mungkin. Berarti kau hanya dibayar untuk menghujat Islam. Benar kan, Dis? Sudah bisa dijawab? Hanya untuk membahas Islam, Muhammad, menuhankan Muhammad. Itu yang harus kau kejar, itu yang harus kau penuhin untuk mendapatkan donasi dari donatur kau. Itu benar kan, Dis? Sudah bisa dijawab sekarang? Jawablah. Baik. Terima kasih. Baik. Saya berusaha sebenarnya untuk memahami apa yang kalian keluhkan sama saya nih. Apa yang Anda keluhkan sama saya. Tadi Anda mengeluh sama saya soal apakah kamu dibayar untuk menghujat agama Islam. Saya sudah jawab tadi. Tidak. Saya bukan dibayar untuk menghujat agama Islam. Bahkan saya tidak pernah bertujuan untuk menghujat agama Islam. Untuk apa? Nggak ada gunanya menghujat. Saya hanya menjawab dan mengcounter. Kalau ada orang Islam kan sering bilang begini, Husna. Kristen, kenapa kamu menuhankan manusia? Nah, itu kan pertanyaan dan debatnya. Mereka mendebat saya soal itu. Kemudian saya balik. Islam, kenapa kamu menuhankan Muhammad? Artinya apa? Artinya pertanyaan yang orang Islam tanyakan kepada saya tanyakan balik kepada orang Islam. Apakah itu menghujat? Tidak. Masa cuman kamu saja yang boleh ngomong sama saya jangan tuhankan manusia? Saya juga boleh ngomong sama kalian jangan tuhankan Muhammad. Itu. Kemudian yang kedua, kamu membahas mengenai berarti kamu berdebat begini, mengadakan begini biar ada membahas agama Islam, biar ada orang kasih donasi, kasih gift. Sekarang begini. Apakah kalau saya membahas agama Islam,
saya menjawab orang-orang Islam tanpa ada orang yang kasih gift, tanpa ada orang kasih donasi, berarti boleh. Coba jawab dulu. Sebentar. Jadi gini, intinya begini. Intinya mereka ini syirik dan musyrik karena ada orang yang memberi saya gift. Kalau tidak ada orang yang memberi saya gift, mereka tidak musyrik. Heran ya. Heran saya dengan kalian ini loh. Lucu kalian ini. Kalau saya bahas agama Islam, ada orang kasih gift, kalian cemburu, kalian sirik. Kalau saya bahas agama Islam, tidak ada orang kasih gift, baru kalian... Berarti intinya bukan soal bahasan saya tentang agama Islam, intinya soal orang memberi saya gift. Poinnya berarti iri hati, gimana? Edis, kamu boleh bahas agama Islam. Kamu boleh menjawab orang Islam. Selama kamu tidak ada kasih gift. Tidak ada yang kasih kamu gift. Berarti gini bang. Berarti kalau saya membahas agama Islam, mengcounter orang-orang Islam, pendebat-pendebat Islam, tanpa ada orang kasih gift ke saya, berarti boleh? Orang Islam mengasih kau gift, gimana? Inilah. Dengerin omongan saya, dengerin. Gini, kamu kan mengeluh. Coba bang dibisukan, di mute dulu, karena banyak suara motor lewat, mobil lewat. Oke. Nanti kalau Anda bicara, Anda buka. Anda kan mengeluh kepada saya bahwa ketika saya menjawab Islam, membahas agama Islam, banyak orang kasih saya gift. Ada paus, ada singa, ada apa, segala macam datang ke saya. Itulah yang kamu keluhkan sama saya. Berarti, kalau saya melakukan hal yang sama, tanpa ada orang yang kasih gift, tanpa ada orang yang kasih support sama saya, berarti boleh? Boleh apanya gitu? Boleh kalau dikasih gift atau boleh? Ya, di bawah dulu sana, di bawah sana. Pusing pala saya ngomong sama kamu, pusing. Berat ngomong-ngomong. Gimana sih? Masa kamu nggak nangkep? Udah saya jelasin berkali-kali. Kamu mengeluh kepada saya karena saya menjawab orang-orang Islam, membahas agama Islam, lalu dapat gift. Itu yang kamu masalahkan. Berarti saya boleh membahas agama Islam kalau nggak ada yang kasih gift. Coba itu saya tanya. Kalau jawabanmu iya, berarti masalahnya bukan soal saya bahas agama Islam. Masalahnya karena saya dapat gift. Berarti yang kamu ributin adalah perkara saya dapat gift. Iya. Sebenarnya intinya itu teman-teman. Mereka cemburu, sirik. Itu adalah tipe-tipe orang yang kalau tetangga beli barang baru, mereka akan... Kan ada lagunya Iwan Fals itu kan? Istri iri lihat tetangga, punya barang baru. Aku pun begitu. Iya, karena banyak loh teman-teman. Gak tahu ya, orang cemburu sirik dengan capaian orang. Tetangga beli kulkas baru. Heran. Ada tetangga beli kulkas baru, ribut. Kayak mama-mama kalian ini gimana sih? Orang dapat gift kok kalian yang sewot. Mana? Cobalah. Apa sih sebenarnya yang kalian keluhkan kepada saya? Kalau saya boleh membahas agama Islam tanpa ada orang kasih gift, berarti masalahnya gift, bukan soal saya membahas agama Islam. Coba ya, kita kasih naik lagi ada. Bentar. Akhiruddin. Coba kita kasih naik ada Akhiruddin. Mana tadi Akhiruddin?
Oke, Akhirudin hilang. Oh, naik lagi dia. Oke, Akhirudin. Oh, hilang lagi. Teman-teman kalau mengajukan permintaan naik, kalian jangan baru nunggu 5 menit udah pergi. Ya yang mau naik kan banyak ini. Ya ngantri lah. Jangan kalian ini merasa penting begitu loh. Ngantri. Oke, kita kasih naik ada DNW. Oke. DNW. Oke, DNW. Dewi mungkin. Siang, Bang. Selamat siang, silakan nyalakan kamera. Bukan Dewi, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Bentar. Iya. Nah, Teman-teman kalau mau Bentar, naik, Bang. gini ya, saya sarankan teman-teman kalau mau naik, aplikasi itu kalau kalian buka aplikasi, latar belakangnya itu dihapus dulu. Biasanya kalian kan kalau buka itu ada banyak buka browser, dihilangin dulu, biarin TikToknya aja, biar nggak menggema gitu. Seperti ini kan agak-agak coba. Siang, Bang. Ya, selamat siang. Aku mau nanya, Bang, boleh? Ya, saya tanya dulu, Muslim kah? Aku mau nanya, boleh? Muslim. Muslim, silakan. Muslim, Bang, aku. Iya, silakan. Aku mau nanya, apa orang Muslim boleh ngedengerin lagu rohani, Bang? Coba gini, naik lagi ya. Ini kayaknya delay. Coba bagusin dulu sinyalnya, nanti naik lagi. Ulangin lagi ya. Karena suara saya Anda terima itu 5 menit lagi. Jadinya mumet kita ngobrol. Teman-teman, sekali lagi nih teman-teman. Kalau mau naik, sinyal Anda pertama sinyalnya bagus. Kemudian aplikasi yang lain, ada browser, ada Chrome, apa segala macam, ditutup dulu. Biar tidak berputar di belakang ini, di latar belakang. Biar nggak berat kita ngobrolnya, susah ya. Ayo silakan. Putri Ayu. Hari ini kita kedatangan banyak muslimah ya. Saya senang sekali channel Edis TV ditonton oleh banyak muslimah. Halo Putri Ayu. Ah, hilang Putri Ayu. Oke, saya kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Syababul Atkia. Oke. Syababul Atkia. Ya, Syababul Atkia. Si Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Muslim ya Bang ya? Dari Iya nama-namanya bang, sih Muslim bang. Oke. Abang lagi tidur-tiduran atau lagi gimana nih Bang? Iya Tiduran. Baiklah. Kalau orang Muslim tuh biasanya adabnya begini. Emang ya orang Islam tuh kelakuannya begini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Lu kan Kristen bang. Bang, coba Bang. Kalau kayak begini tuh nggak kelihatan Bang. Yang kelihatan juga cuma jidat doang. Nah, Lu kan begitu. Kristen bang. Bang, duduk bisa nggak Bang? Duduk. Bisa Nah, bang nih. gitu loh. Ah, heran orang Islam ini loh. Bang, yang nonton ini 10.000 orang loh. Coba punya adab dikit. Tunjukin Ya, siap, gini loh. Siap. Gini loh, tunjukin Siap. tunjukin sama orang kalau orang Islam tuh punya adab, punya tata krama, punya sopan santun gitu loh. Kalau bicara Ya, itu lemah Bang, lembut Bang. gitu loh. Jangan kamu Ya, gini loh. siap bang. Jangan semakin kamu ekspos wajah Islam yang buruk gitu loh. Coba, ya apa yang Anda sampaikan? Tapi kenapa lu seolah-olah Islam Bang, itu Bang, jelek di Bang, mundur, mata umat? ngomongnya mundur. Nah, begitu. Coba kayak saya ini loh. Coba, dulu lah. Bagausin dulu perangkatmu dah. Gini teman-teman ya. Kalau kamu naik, terus kamu mengaku Islam,
Apa yang kamu lakukan di media sosial itu yang dibaca oleh orang-orang. Inilah Islam gitu loh. Iya, bahkan saya pernah mendengar nih, ada seorang ulama atau seorang orang Islam begitu ya, dia mengatakan Islam dirusak oleh kelakuan orang Islam itu sendiri. Nah, coba deh. Gimana? Coba naik tunjukin tuh Islam tuh punya adab begitu loh. Kalau kamu punya adab, orang juga akan respect sama orang Islam. Kalau kamu naik, ya orang ngelihat Islam tuh ya kayak begitu, gimana? Ini nggak ada loh, nggak ada bedanya ini dengan forum yang Muslim punya. Apa kamu pikir cuman saya doang yang punya forum begini untuk membuka channel diskusi lintas agama? Enggak, yang Muslim juga ada, begitu loh. Dan saya menyarankan kalau Anda Kristen naik ke channel Islam, tunjukin bahwa Kristen tuh kayak begini, ajaran kasih, begitu. Ya, tetapi walaupun kita mengajaran mengasihi, tapi kita juga tegas, begitu. Ya, coba silakan. Saudaraku, di zaman digital seperti sekarang, iman pun bisa dikomersialkan. Ada banyak tokoh yang tampil di layar, memakai jubah, membawa kitab, tapi isi kontennya bukan mencerahkan, malah menggoda. Mereka menjual iman rasa birahi, bukan untuk membuat orang makin taat, tapi makin terpikat. Kalimatnya penuh kata motivasi cinta, pembawaannya manis, senyumnya lembut, tapi tujuannya jelas bukan pembinaan rohani. Itu marketing libido berselimut ayat. Tuhan tidak butuh influencer yang pishmi, yang ingin dianggap paling suci. Tuhan butuh manusia yang jujur dan rendah hati. Kalau vibe dakwahnya lebih panas dari pesan moralnya, itu bukan pelayanan. Itu jualan sensasi dengan bungkus spiritualisasi. Kasus nyata, ketika nafsu menyamar jadi ustis baru-baru ini, kita dengar kabar memilukan 20 santriwati dicabuli oleh pimpinan pesantren. Modusnya, katanya, untuk menyucikan rahim agar melahirkan keturunan saleh. Astaga, ini bukan pengajaran. Ini pelecehan berkedok keimanan yang lebih menyedihkan. Korban justru disalahkan. Mereka dianggap durhaka, dianggap berbohong, bahkan oleh orang tua sendiri. Sampai ada yang berkata, aku sudah bilang dari dulu, tapi tak ada yang percaya. Semua terlalu menyakralkan sang kiai. Dan disitulah masalah besarnya. Saudara-saudara, kita hidup di bangsa yang kadang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ini bukan sekadar soal oknum ustaz cabul, tapi soal sistem keagamaan yang gagal menyeimbangkan iman dan akal sehat. Ketika seorang kiai disakralkan melebihi batas, ia berubah dari pembimbing menjadi penguasa moral tanpa pengawasan. Padahal Alkitab sendiri menegaskan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika manusia disembah, dosa jadi tidak tampak. Dan ketika dosa disembunyikan atas nama kehormatan agama, disitulah korupsi moral bertumbuh, pelan tapi pasti. Lucunya, orang-orang yang dulu gemar demo teriak soal moral, tentang jaga akhlak bangsa, tentang tutup aurat, cegah maksiat. Giliran ada ustaz cabul, kok malah diam? Mana orasi-orasi mereka sekarang? Atau mungkin karena pelakunya satu kelompok, jadi pura-pura tidak tahu. Ironis bukan? Mereka cepat marah kalau ada beda tafsir, tapi lambat sekali kalau ada pelecehan. Ini bukan soal agama, ini soal kemunafikan sosial. Indonesia butuh menteri agama yang paham manajemen, bukan cuma pandai ceramah. Kita butuh orang yang bisa mengatur urusan seluruh umat dengan adil, tanpa membeda-bedakan karena mayoritas atau minoritas, yang penting bukan jubahnya, tapi kompetensinya. Yang kita perlukan bukan kokik-kokik yang hidup di masa lalu, tapi pemimpin yang berani berpikir modern, bersih, dan tidak takut menegur siapapun, bahkan yang dianggap tokoh besar. Saudaraku, mari kita belajar satu hal penting. Kesalehan tidak diukur dari pakaian, jabatan, atau popularitas. Kesalehan sejati lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Jangan pernah menyembah manusia, sekalipun dia terlihat suci, karena hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Ingatlah kata Tuhan Yesus dalam Matius 7:15-16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu
dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau buahnya adalah pelecehan, manipulasi, dan kebohongan, itu bukan nabi, itu pedagang agama. Mari kita dukung reformasi moral di semua bidang. Bukan dengan emosi, tapi dengan iman yang rasional dan kasih yang tulus. Tuhan memanggil kita bukan untuk mencaci, tapi untuk menyuarakan kebenaran dengan kasih. Dan buat Anda yang masih setia mendengar sampai akhir, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak jual ayat untuk viral, tapi berbagi kebenaran dengan semangat Kristus. Tuhan memberkati Indonesia. Dan semoga setiap orang yang menyalahgunakan agama untuk nafsu segera bertobat sebelum Tuhan menegurnya dengan cara yang tidak disangka. Shalom. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi
BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati.